Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dengan NIM 208001250027 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan tumbuhan monokotil dan dikotil, serta perkembangbiakan generatif dan vegetatif yang saya temukan di lingkungan sekitar rumah. Nah, tumbuhan yang pertama itu tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan kelompok tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki satu keping biji atau satu kotiledon. Ciri-ciri utamanya yaitu memiliki akar serabut, tulang daun sejajar, serta umumnya batang tidak berkambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Berikut adalah video tumbuhan monokotil. Tanaman yang pertama adalah tanaman nanas. Nanas termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki satu keping biji atau satu kotiledon, sistem perakaran serabut, dan tulang daun sejajar. Nanas berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh di sekitar tanaman induknya. Tunas tersebut dapat dipisahkan dan ditanam, sehingga tumbuh menjadi tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Tanaman kedua adalah bambu. Bambu termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki satu keping biji, akar serabut, batang beruas, dan tulang daun sejajar. Bambu berkembang biak secara vegetatif melalui rebung atau tunas yang muncul dari rimpang di dalam tanah. Rebung tersebut kemudian tumbuh menjadi batang baru bambu. Nah, tanaman berikutnya adalah tanaman pandan. Pandan termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki satu keping biji, akar serabut, dan tulang daun sejajar. Pandan berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh di pangkal batang. Tunas tersebut dapat dipisahkan dan ditanam menjadi tanaman baru. Tanaman selanjutnya adalah padi. Padi termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki satu keping biji, akar serabut, batang beruas, dan tulang daun sejajar. Padi berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga. Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, terbentuk bulir padi yang berisi biji sebagai calon tanaman baru. Selanjutnya adalah pohon pisang. Pohon pisang termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki satu keping biji, akar serabut, batang semu, dan tulang daun sejajar. Pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh di sekitar batang induknya. Tunas tersebut dapat dipisahkan dan ditanam menjadi tanaman baru. Nah, tanaman terakhir yang saya temukan adalah jagung. Jagung termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki satu keping biji, akar serabut, batang beruas, dan tulang daun sejajar. Jagung berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga jantan dan bunga betina. Setelah penyerbukan dan pembuahan, terbentuk tongkol jagung yang berisi biji. Tumbuhan yang kedua yaitu dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan kelompok tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki dua keping biji atau dua kotiledon. Ciri-cirinya yaitu memiliki akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, serta batang berkambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, berikut adalah video tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan pertama yang saya temukan yaitu pohon kopi. Pohon kopi termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki dua keping biji, akar tunggang, batang berkayu, dan tulang daun menyirip. Pohon kopi berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga. Setelah penyerbukan dan pembuahan, bunga berkembang menjadi buah kopi yang di dalamnya terdapat biji sebagai calon tanaman baru. Tumbuhan yang kedua yaitu pohon mangga. Pohon mangga termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki dua keping biji, sistem perakaran tunggang, batang berkayu dan bercabang, serta tulang daun menyirip. Pohon mangga berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga. Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bunga berkembang menjadi buah mangga yang di dalamnya terdapat biji. Selanjutnya adalah pohon durian. Pohon durian termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki dua keping biji, akar tunggang, batang berkayu, dan tulang daun menyirip.
Pohon durian berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga. Setelah penyerbukan dan pembuahan, terbentuk buah durian yang mengandung biji. Nah, selanjutnya adalah pohon jambu. Pohon jambu termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki 2 keping biji, akar tunggang, batang berkayu, dan tulang daun menyirip. Pohon jambu berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga yang kemudian menghasilkan buah dan biji. Nah, tanaman dikotil terakhir yang saya temukan adalah cabai. Cabai termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki 2 keping biji, sistem perakaran tunggang, batang bercabang, dan tulang daun menyirip. Cabai berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga, yang terdiri atas benang sari dan putik. Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bunga berkembang menjadi buah cabai yang di dalamnya terdapat banyak biji. Biji tersebut dapat berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman cabai baru apabila berada pada kondisi lingkungan yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengamatan mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan kelamin jantan dan sel kelamin betina yang diawali dengan penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan, sehingga menghasilkan biji sebagai calon individu baru. Nah, berikut adalah video tumbuhan perkembangbiakan generatif. Tanaman pertama adalah pohon mangga. Pohon mangga berkembang biak secara generatif melalui biji. Organ reproduksi yang berperan adalah bunga, yang terdiri atas benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bunga berkembang menjadi buah mangga yang di dalamnya terdapat biji. Biji tersebut dapat berkecambah dan tumbuh menjadi pohon mangga baru. Selanjutnya adalah tanaman cabai. Cabai berkembang biak secara generatif melalui biji. Bunga cabai mengalami proses penyerbukan dan pembuahan sehingga menghasilkan buah cabai. Di dalam buah cabai terdapat banyak biji yang dapat berkecambah menjadi tanaman cabai baru apabila ditanam pada media yang sesuai. Tanaman ketiga adalah pohon kopi. Pohon kopi juga berkembang biak secara generatif melalui biji. Setelah bunga kopi mengalami penyerbukan dan pembuahan, akan terbentuk buah kopi yang di dalamnya terdapat biji. Biji tersebut kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman kopi baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan mengenai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan proses perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan. Tanaman baru berasal dari bagian tubuh tumbuhan seperti tunas, rimpang, umbi, atau stik, sehingga keturunannya memiliki sifat yang hampir sama dengan induknya. Nah, berikut ini adalah video tumbuhan perkembangbiakan vegetatif. Tanaman pertama adalah pandan. Pandan berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh di pangkal batang. Tunas tersebut dapat dipisahkan dari tanaman induk dan ditanam menjadi tanaman baru tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya adalah bambu. Bambu berkembang biak secara vegetatif melalui rebung atau tunas yang muncul dari rimpang di dalam tanah. Rebung tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi batang bambu baru. Tanaman terakhir adalah pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas. Tunas tumbuh di sekitar pangkal batang induk dan disebut anakan. Seiring waktu, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jika dipisahkan dari tanaman induknya dan ditanam di tempat yang sesuai, tunas dapat berkembang menjadi pohon pisang yang baru. Perkembangbiakan vegetatif pada pisang tidak memerlukan proses penyerbukan maupun pembuahan, sehingga tanaman baru yang dihasilkan memiliki sifat yang hampir sama dengan tanaman induknya. Dapat disimpulkan bahwa tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki
perbedaan yang dapat dikenali melalui ciri-ciri morfologinya, seperti sistem perakaran, bentuk tulang daun, dan struktur batang. Selain itu, tumbuhan juga memiliki dua cara perkembangbiakan, yaitu generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji, serta vegetatif yang memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan seperti tunas sehingga menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan induknya. Demikian hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.